Tidak heran di dunia itu keadilan bisa diperjualbelikan. Dan itulah yang sedang dilihat oleh Amos pada masa dulu. Jadi keadilan yang terbalik-balik sekarang ini, itu bukan perkara baru. Itu sudah terjadi sejak manusia ada. Itulah keadilan manusia. Tetapi keadilan Tuhan, buang konsep keadilan manusiamu, masuklah kepada keadilan Tuhan. Kita akan melihat, oh, berarti kalau Tuhan menghukum, ada tujuannya. Supaya kita bertobat, diberi kesempatan, dipulihkan kembali, dibawa pulang, diperbaiki keadaanmu, bukan dimatikan, bukan dibalas kejahatan dengan kejahatan, kegelapan dengan kegelapan yang lebih pekat. Tidak. Tuhan menghukum orang Israel itu berkali-kali, ya, bukan hanya 1 kali 2 kali, berkali-kali dihukum supaya umat itu berbalik kepadanya dan keadaannya dipulihkan kembali. Dan mereka akan duduk di tanah mereka dan tidak akan dicabut-cabut lagi. Dan itu terbukti sampai hari ini. Kita bukan cerita bahwa Kristen itu bela Israel. Gak ada kaitannya itu. Malah bagi orang Israel, ya, Israel yang masih kolot, yang masih primitif dengan agamanya walaupun zaman sudah modern, kita ini diejek ini, orang Kristen ini. Pengikut Yesus tukang sihir. Pengikut Yesus anak perempuan sundal. Nah, itu bagi mereka yang masih tertutup selubung untuk mengenal kebenaran. Tapi faktanya kita lihat, di mana ada hancur satu negara hanya dalam 6 jam. 6 hari. Iran raksasa, besar loh negara Iran itu, bukan negara kecil. Habis. Baru kejadian dalam sejarah. Orang biasanya kopral dulu yang berperang, mati dulu prajuritnya, baru jenderalnya terakhir. Israel lain cara perangnya. Jenderalnya pada habis, kopralnya lari kucar-kacir. Yang tadinya mau habis Israel, malah habis. Nah, baru-baru ini minggu lalu, hanya dalam 24 jam. 24 jam, bukan 24 tahun loh. 24 jam, 6 negara. Gila enggak itu? Hanya dalam 24 jam, 6 negara dibombardir, gak ada yang melawan. Sampai sekarang Rusia belum bisa menaklukkan Ukraina, betul enggak? Tadi targetnya Rusia berapa bulan? 1 bulan. Selesai Ukraina, sampai hari ini belum tuntas. Jadi bukan bicara keadilan manusia, bukan. Kalau Israel kembali kepada Allah mereka, sekalipun sampai hari ini banyak yang belum menerima Yesus sebagai pernyataan Yehova Tuhan mereka. Sekalipun. Tetapi bukan berarti tidak ada. Jangan nanti berpikir, tapi mereka memberontaknya kepada Tuhan Yesus, kok dibela. Masalahnya keadilan Tuhan, bukan keadilan kita. Apa rupanya keadilan Tuhan? 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Gak dibilang satu negara Israel. Bayangkan, hanya 2-3 orang aja orang Israel kumpul, percaya Yesus, aman itu negara. Sama dengan kita. 2-3 orang kita, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, apa yang kita minta? Tuhan Yesus ada di sana. Itulah keadilan Tuhan. Dan memang sudah ada janji Tuhan, suatu saat nanti, dan sudah mulai, ya, titik terang sudah nampak, akan ada pertobatan nasional secara massal Israel. Tuhan sediakan waktu untuk itu. Pertobatan massal. Beberapa rabi-rabi Yahudi sekarang sudah membuka hati, sudah berterus terang mengaku Yesus itulah Yahweh.
yang dilihat para nabi dalam kitab mereka. Mereka sudah berani di zaman YouTube ini. Artinya apa? Firman Tuhan digenapi. Jadi Tuhan bukan masalah pandang kasih, tidak. Memang dari awal sudah ditetapkan bangsa pilihanku itu Israel. Itu masalahnya. Itu dia sudah difirmankan. Sama ketika dia berfirman, upah dosa ialah maut. Itu nggak bisa lagi diganggu gugat itu. Itu kebenaran yang tegak, tidak bisa digeser sedikit pun. Semua manusia harus mati karena berdosa. Maka untuk itu demi keadilan Tuhan dengan firman-Nya itu dia harus mengutus anaknya mati demi dosa manusia. Itulah keadilan.